Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Derailed adalah film yang menceritakan tentang perjuangan anak nakal jalanan demi menyelamatkan 3 temannya dari polisi dan pembunuh. Film ini dibintangi Choi Min Ho bersama Ma Dong Seok, disutradarai oleh Lee Sung Tae dan dirilis pada tahun 2016. Berawal ketika 2 pasang kekasih yang hidup di jalanan bersama, Jin Yin bersama Ga Young dan temannya bernama Bong Gil bersama Min Kyung. Mereka sedang asik bersenang-senang. Kemudian mereka mencuri sepeda motor karena tidak memiliki uang. Esok harinya, Jin dan Bong Gil sedang menunggu pembeli sepeda motor yang mereka curi. Namun setelah 2 pembeli itu sampai, mereka malah menghajar dan membawa kabur sepeda motor curian tersebut. Malam harinya, Min Kyung menginginkan tidur di hotel. Karena tidak memiliki uang, Ga Young mengatakan ia akan bekerja. Di sini, Jin tidak mengizinkannya, namun Ga Young bergegas pergi dengan Min Kyung. Jin memarahi Bong Gil karena hanya memikirkan makan sehingga tidak memikirkan kekasih mereka masing-masing. Saat keluar, mereka langsung pergi dari sana tanpa membayar semua makanan. Setelah merasa aman, Bong Gil menghubungi Min Kyung namun tidak ada jawaban. Ketika Min Kyung sedang mengawasi Ga Young, tiba-tiba pria bernama Hyung Suk menghampirinya. Hyung Suk langsung mengajaknya ke hotel dengan mengatakan kalau ia mempunyai uang. Setelah sampai di hotel, Ga Young ingin ke kamar mandi. Namun Hyung Suk mengajaknya mengobrol dan menawarkan pekerjaan karena ia memiliki sebuah tempat karaoke. Ternyata Hyung Suk adalah pemilik tempat karaoke yang mempekerjakan sekaligus menampung para wanita muda yang kabur dari rumah. Di sisi lain, Jin panik mendengar Ga Young memasuki hotel. Dengan cepat, Jin, Bong Gil, dan Min Kyung memasuki hotel untuk mencari Ga Young. Kembali ke Hyung Suk ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba Jin dan Bong Gil datang. Hyung Suk segera mengunci pintu dan menghajar mereka berdua. Namun, Jin bersama Bong Gil dan Ga Young berhasil kabur dengan membawa mobil milik Hyung Suk. Di dalam mobil, Jin terlihat kesal karena Ga Young tidak mengabarinya. Ga Young memberitahu kalau ia ingin ke kamar mandi untuk mengirim SMS, namun Hyung Suk terus mengajaknya mengobrol. Setelah itu, Bong Gil dan Min Kyung mengajak mereka untuk makan. Namun, Jin terlihat fokus untuk menjual mobil itu lebih dulu. Tiba-tiba, sebuah mobil menyalakan lampu sorot. Jin mengira kalau itu adalah si pembeli mobil. Namun, setelah turun dari mobil, mereka semua langsung berlari karena yang datang adalah Song Hon, seorang pria yang ingin mencelakainya. Untungnya, Jin dan Ga Young berhasil lolos dari kejaran Sung Hon dengan bersembunyi. Setelah itu, mereka menemui Bong Gil dan Min Kyung yang sudah menunggu. Sedangkan Hyung Suk meminjam ponsel seseorang untuk meminta temannya menjemput karena mobilnya telah dicuri. Berpindah ke Jin, saat makan ia melihat Ga Young masih memikirkan kejadian yang menimpa mereka. Kembali ke Hyung Suk setelah temannya bernama Daeho menjemputnya, mereka langsung pergi ke hotel-hotel terdekat mencari remaja yang mencuri mobilnya. Saat Jin sedang membayar makanan, tiba-tiba Hyung Suk muncul dan memasukkan Ga Young ke dalam mobil. Ketika Jin keluar dari restoran, Hyung Suk langsung menghajarnya hingga babak belur. Bong Gil dan Min Kyung hanya bisa melarikan diri saat Jin bersama Ga Young di bawah. Setelah Hyung Suk memukuli Jin di tempat karaoke-nya, ia mencari identitas Jin tetapi tidak menemukannya. Lanjut, Hyung Suk menyuruh Ga Young menghubungi ibunya. Setelah beberapa kali menghubungi, ternyata ibu tirinya juga tidak memperdulikannya. 제가 그 차주되는 사람인데 아니 미성년자가 여보세요. 야 그 CCTV 찍은 거. Kemudian teman Hyung Suk bernama Big Guy memberikan surat kontrak untuk ganti rugi mobil yang hilang. Sebagai jaminan, Ga Young harus bekerja di tempat karaoke milik Hyung Suk agar Jin tidak kabur. Di sini, Hyung Suk memberikan mereka kesempatan untuk berdua, karena setelah itu Ga Young harus bekerja dengannya sampai Jin bisa melunasi semua hutangnya. Saat Hyung Suk keluar, Jin berjanji jika ia akan membawa Ga Young keluar dalam 1 minggu. Esok harinya, Bong Gil dan Min Kyung menghampiri Jin di parkiran. Mereka menanyakan tentang Ga Young.
Namun Jin tidak berbicara sama sekali. Berpindah ke Hyung Suk saat karaoke-nya tutup, ia menyuruh Daeho mengantar Gayong pulang untuk beristirahat. Kembali ke Jin bersama Bong Gil ketika jalan sepi, ia membodohi seorang anak kecil dan mengambil ponselnya. Setelah itu mereka ke stasiun untuk tidur karena tidak memiliki uang tidur di hotel. Saat di rumah terlihat Gayong hanya merenung. Daeho menawarkan makanan, namun Gayong mengatakan kalau ia hanya ingin istirahat. Ketika Jin bangun dari tidurnya, ia segera keluar dan menjual beberapa ponsel curian kepada pria bernama Hajon. Tiba-tiba Hajon mengatakan kalau Jin mempunyai sepupu yang mengkhawatirkannya. Untungnya Hajon tidak memberitahu keberadaan Jin saat itu. Jin hanya memberitahu kalau pria itu sangat brengsek. Berpindah ke tempat karaoke ketika Gayong sedang bersantai, tiba-tiba ada pelanggan masuk dan menginginkannya. Untungnya Hyung Suk langsung menyeret pelanggan itu keluar. Setelah itu Jin datang membayar hutangnya sedikit demi sedikit. 12월 16일 전진일이 연락이 나왔습니다. 이거 다 언제 다 갚고 저기 2번 방에 가서 기다리라고. Ketika menemui Gayong, Jin langsung memeluknya. Namun terlihat Gayong sangat tertekan dengan keadaannya sekarang. Karena memahami situasi, Jin langsung pergi dari sana. Ketika Daeho dan temannya pergi, Jin mengajak Bong Gil kembali ke karaoke karena yang berjaga di sana hanya satu orang. Berpindah ke Hyung Suk ketika pulang ke rumah, istrinya bernama Sun Hye marah karena bisnisnya bangkrut. Tiba-tiba ponselnya berdering. Daeho memberitahu kalau mereka sudah menemukan orang yang membawa kabur mobilnya. Setelah bertemu dengan Sung Hon, Hyung Suk ingin berbicara dengan ramah. Namun Sung Hon memukulnya dengan tongkat bisbol. Saat Daeho menghajarnya, Sung Hon juga menusuk paha Daeho. Karena kesal, Hyung Sik langsung menghajarnya hingga babak belur. Setelah sadar, Hyung Suk ingin menghajarnya kembali. Namun Big Guy mengatakan kalau Sung Hon harus mengganti mobilnya senilai 30 juta won. Jika tidak, mereka akan mengambil mobil Sung Hon sebagai jaminan. Kemudian Sung Hon menanyakan tentang keberadaan Jin. Namun Hyung Suk tidak memperdulikannya. Malam harinya, Jin dan Bong Gil berniat untuk membawa Gayong kabur. Namun sekali lagi Hyung Suk menghajar mereka. Mengetahui Jin dipukuli, Gayong langsung datang menghentikan Hyung Suk. Ketika sedang makan, Jin melihat berita tentang pencurian. Malam harinya ia menghubungi pembeli untuk menjual barang dengan curang. Namun Bong Gil mengatakan kalau ia tidak berani melakukannya karena itu sangat berisiko. Akan tetapi tetap saja mereka melakukannya karena desakan dari Jin. Saat bertemu pembeli, Jin meminta uangnya lebih dulu. Namun pembeli itu mengetahui kalau Jin berbohong. Mereka mengambil tas itu yang ternyata hanya berisi kain biasa. Karena merasa dibohongi, mereka menghajar Jin dan Bong Gil. Hingga akhirnya tanpa sengaja satu pembeli menusuk pisau ke perut Bong Gil. Saat di rumah sakit, terlihat Min Kyung sangat khawatir sehingga ia terus menyalahkan Jin atas penusukan itu. Karena merasa bersalah, Jin langsung pergi dari sana. Berpindah ke Big Guy dan Hyung Suk, di dalam mobil mereka membicarakan tentang Sung Hon yang membunuh orang, namun bebas dengan cepat karena mempunyai uang. Setelah bertemu, Sung Hon memberikan surat-surat mobilnya dan mengatakan dengan berbohong kalau Jin telah membawa wanitanya kabur. Namun tetap saja Hyung Suk tidak memperdulikannya. Saat Hyung Suk pergi, ternyata dua anak buah Sung Hon mengikutinya. Berpindah ke Bong Gil dan Min Kyung, saat mereka masih di rumah sakit, tiba-tiba detektif Kim dan detektif Park datang. Ternyata mereka ke sana hanya untuk mencari Jin karena detektif Park mengetahui kalau Bong Gil sangat dekat dengan Jin. Sedangkan Jin ia ingin meminjam uang kepada pamannya, namun pamannya tidak mau meminjamkannya. Berpindah ke anak buah Sung Hon, saat masih mengikuti, mobil Hyung Suk berhenti dan ada yang turun. Sung Hon segera menyuruh anak buahnya menangkap orang tersebut. Kembali ke Jin ketika sendirian, tiba-tiba detektif Park menangkapnya. Saat di mobil, Jin memohon agar menyelamatkan Gayong di sebuah tempat karaoke karena akan ada transaksi anak di bawah umur. Jin berjanji setelah Gayong selamat ia akan menyerahkan diri. Di kantor polisi terlihat Bong Gil sedang diinterogasi. Kemudian Jin datang dan mengatakan kalau Bong Gil dan Min Kyung tidak bersalah. Namun kepala detektif menyuruh mereka semua diam.
Berpindah ke Hyung Suk ketika mengetahui Sung Hon datang ke rumahnya, ia terlihat sangat marah dan ingin menghajarnya. Namun Big Guy melarangnya. Hyung Suk langsung menyuruh Sung Hon pergi sebelum kesabarannya habis. Ternyata saat itu Sung Hon hanya mengikuti mobil Hyung Suk untuk mengetahui di mana ia tinggal. Kembali ke Jin, ketika selesai memberikan jawaban, ia memberitahu Bong Gil saatnya untuk mengurus diri sendiri, karena Jin akan segera ditangkap. Malam harinya, para detektif sudah bersiap di depan karaoke untuk menyamar sebagai pelanggan. Namun, Dae-ho mengetahui kalau yang berada di depan adalah polisi. Ketika detektif Park dan Kim masuk sebagai pelanggan, mereka mencari gadis di bawah umur untuk bersenang-senang. Karena sudah mengetahui yang datang adalah polisi, Hyung Suk mengatakan kalau mereka hanya mempunyai wanita berumur 30 tahun yang bekerja. Saat Jin dilepaskan, ia langsung menemui Hyung Suk sambil membayar uang dan ingin menemui Gayong. Dengan kepintarannya, Hyung Suk berpura-pura tidak mengetahui. Hingga ia pun tidak melawan saat Jin memukulnya. Melihat itu, detektif Park dan Kim langsung membawa Jin keluar. Saat para detektif lengah, Jin langsung kabur dari sana. Di sini, detektif terus mengawasi Hyung Suk. Saat di luar, Hyung Suk hanya menempelkan stiker dan setelah itu ia langsung pergi dari sana. Namun, Jin mengikutinya menggunakan motor. Ketika mobil Hyung Suk berhenti, Jin terus mengawasi. Ternyata Hyung Suk menghampiri anaknya yang bernama Ji Yoon untuk memberikan uang sekolah. Saat Hyung Suk tidur, ponselnya berdering. Ternyata Jin menculik Ji Yoon agar Hyung Suk melepaskan Gayong. Karena takut, Hyung Suk berjanji akan membawa Gayong bersamanya setelah 1 jam. Lanjut, Hyung Suk menghubungi Sung Hon dan memberikan lokasi di mana Jin berada. 가해가 얼굴 알아서 안 되고 네 얼굴도 다 네가 하고 싶은 대로 하라고 이 개새. 내 차랑 서류랑 가지고 Ketika Sung Hon sampai, Hyung Suk juga memberitahu dengan nada khawatir kalau ia juga sampai. Berpindah ke Gayong, anak buah Hyung Suk memberikan ponsel dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, Gayong langsung menghubungi Jin dengan ponsel tersebut. Jin segera menyuruhnya pergi ke stasiun untuk bertemu. Saat melihat Gayong keluar, Sung Hon menyuruh anak buahnya mengikutinya kemanapun Gayong pergi. Sedangkan Hyung Suk memberitahu Jin untuk melepaskan anaknya, karena ia sudah melepaskan Gayong. Namun Jin langsung mematikan ponselnya. Kembali ke Sung Hon, terlihat ia memasuki tempat anak buah Hyung Suk dan memukuli mereka menggunakan tongkat bisbol. Berpindah ke Bong Gil, saat Jin menghubunginya, ia langsung berikan ponsel itu kepada detektif Park. Jin meminta detektif untuk segera datang ke stasiun karena ia akan bertemu Gayong. Sedangkan Gayong terus berjalan menuju stasiun, namun anak buah Sung Hon terus mengikutinya. Berpindah ke Bong Gil dan Min Kyung, mereka pergi dari sana untuk menemui Jin saat penjaga lengah. Di sisi lain, Hyung Suk sampai di tempat anak buahnya yang dipukuli oleh Sung Hon. Hyung Suk ingin menghajar Sung Hon, namun ketika mengingat anaknya masih bersama Jin, ia memohon hingga Sung Hon memukulnya dengan tongkat bisbol. Berpindah ke Gayong, ia memberitahu Jin kalau ia hampir sampai di stasiun. Mendengar itu, Jin langsung membawa Ji Yoon pergi dari tempat persembunyiannya. Sedangkan Big Guy ia berniat membawa Hyung Suk ke rumah sakit. Namun Hyung Suk ingin menemui anaknya lebih dulu. Kembali ke Jin, saat melihat Gayong yang langsung meninggalkan Ji Yoon dan menghampiri Gayong yang berada di parkiran. Di sini, Ji Yoon langsung menghubungi ayahnya dan memintanya untuk cepat datang ke stasiun. 아빠 지금 가고 있어. 아빠랑 계속 통화해. 끊지 마. Saat Jin dan Gayong berpelukan, tiba-tiba Sung Hon muncul dan menghajarnya. 찾아니까 좋았어 개새끼야. 이 새끼야. Berpindah ke Hyung Suk setelah bertemu anaknya, ia menyuruh anak buahnya mengantar Ji Yoon pulang lebih dulu. Di sisi lain, Bong Gil datang ke parkiran. Ketika melihat Jin sedang dihajar, Bong Gil segera membantu. Namun Sung Hon juga menghajarnya. Saat dua anak buah Sung Hon keluar dari mobil, Hyung Suk langsung memukuli mereka. Ia juga menghajar Sung Hon hingga tidak berdaya. Lanjut, Hyung Suk ingin menghajar Jin karena menculik anaknya.
Namun Gayong menghentikannya dengan menangis. Karena kasihan, Hyung Suk segera melepaskannya. Saat polisi hampir datang, Sung Hon menyuruh Gayong pergi. Ternyata Gayong adalah mantan kekasih Sung Hon. Itulah kenapa ia sangat membenci Jin. Jin yang kesal langsung menghampiri Sung Hon. Di sini Jin terus mendorongnya hingga mereka berdua terjatuh dari parkiran. Sudah dipastikan Sung Hon dan Jin tewas di tempat. Melihat itu, Gayong menangis histeris karena Jin sudah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Sedangkan Hyung Suk ya kembali menjalankan tempat karaoke-nya seperti biasa. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gaisan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk dah. Like and share and subscribe.